setelah itu tadi, setelah jatuh, perekonomiannya jatuh. Iya, mungkin jadi beban pikiran dia, jadi sakit. Saya boleh tanya nggak, Bu? Kenapa? Istri sirinya suami Ibu kemana? Nah, Pada justru saat dia itu, Mas. sakit. Setelah suami saya sakit, dia datang pun sama sekali nggak ada. Apalagi buat ngurus, suami saya nggak ada. Jadi ya, saya bawa ke rumah sakit, saya sebisa saya, semampu saya urus. Tadinya sih saya mau niat saya tinggalin aja, Mas. Tapi saya juga nggak tega. Lihatnya kan di sini juga dia hidupnya cuma sendiri, makanya saya urus ya semampu saya aja, Masya sebisa Allah, saya dengan aja. cobaan gitu, yang begitu bertubi-tubi datang dari suami, Iya. tapi Ibu Sri tetap mau merawat suaminya nih Pak Ustadz. Insya Allah kalau ibu ini ikhlas menjalani ini akan menjadi jalan ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Karena di salah satu hadis disebutkan bahwasanya pahala dari Allah itu akan tergantung kepada sejauh mana dia menghadapi ujian dan musibah. Semakin dia sabar menghadapi musibah, semakin dia sabar menghadapi ujian, maka ini akan makin tambah pahala dan makin mendekatkan diri ke surga. Ibu, saya sarankan supaya ibu tidak Mas Farid, tidak merasa terbebani. Iya. Karena kadang godaan-godaan itu muncul dari dalam diri justru. Kadang kan, ya kalau lagi enak aja sama bini muda. Iya. Kalau ini, lalu lagi sakit aja. Iya, namanya juga manusia, Pak Ustadz, ya. Itu kadang muncul seperti Iya, itu. makanya sampai saat ini saya belum bisa benar-benar belum bisa memaafkan itu, belum bisa sama sekali. Karena rasanya kalau lihat dia tuh kayaknya, saya tuh pokoknya pengen marah bener, karena kesel gitu rumah tangga saya yang sekian tahun saya memahami. dia acak-acak, Dan saya dia bikin bisa berantakan merasakan. sama dianya, coba Iya. Pak Ustadz. Nah, makanya Ibu, untuk mengeliminir perasaan-perasaan seperti itu, maka ingat ini, janji Allah. Allah nggak bakalan bohong. Ya, Pak Farid, betul. ya. Jadi bahwa Ibu diberi kesempatan untuk, meskipun ini pahit, Ya, ini meskipun berat banget pasti, Bu. banget. Ya. Tapi kalau Bu Sri punya keyakinan bahwa beratnya ujian ini menjadi seimbang dengan besarnya pahala yang akan Ibu Sri terima, maka ini akan menjadi penguat bagi Bu Sri untuk menghadapi semua ini. Nah, gini Pak Ustadz, Ibu mohon maaf, kita di sini memang niatnya ingin membantu Pak Ustadz. Kebetulan juga ada Pak Ustadz di sini. Jadi gini Pak Ustadz, sebenarnya tim itu, tim kita Tawakal, sebelum Ibu datang bercerita ke kita mau coba cari solusinya seperti apa. Dan alhamdulillah mumpung ada Pak Ustadz di sini, Ibu mohon maaf, kami ternyata hari ini mengajak suami Ibu, kami jemput. Ya Allah, suami saya lagi stroke loh, Mas. Nggak apa-apa, Bu. Nggak gini, saya niatnya memang pingin Ibu mumpung ada suami di sini, mumpung ada Pak Ustadz, kita bisa temuin ya. Sebentar. Istighfar, Bapak. Istighfar. Istighfar. Istighfar, Pak. Istighfar. Istighfar. Astagfirullah. 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 Pak Ustadz, kondisi suami saya, Pak. Bapak bersyukur beruntung punya istri yang solehah, yang ikhlas merawat Bapak menjadi Bapak. Ya Pak ya. Bapak bersyukur sudah saatnya sekarang Bapak untuk muhasabah, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Istighfar ya, Pak. Istighfar. Dalam hati. Dalam hati dong. Dalam hati. Dalam hati. Direnungkan. Saya akan jaga Bapak sampai sembuh. Sampai sehat lagi seperti semula, Pak. Sabar ya, Pak. Perasaan dosanya, perasaan Saya akan jaga Bapak sampai sama Bapak sehat. Tapi semua saya ya, Pak. menjadi hati untuk kamu. Ibu, Bapak Ibu nggak apa-apa dekat Bapak? Ibu nggak apa-apa. Ibu, ada satu hal yang saya mau tanya sama Ibu. Dalam kondisi seperti ini, melihat Bapak kayak begini, kita emang salut ya, Pak Ustadz. Iya. Masih mau Ini bisa bertahan. menjadi contoh Ya. bagaimana. Tapi sebelumnya Ibu berkali-kali minta tanya sama saya. Mas, saya ingin mengakhiri ini semuanya. Iya, betul, Pak. Saya ingin pisah katanya. Melihat kayak gini, Ibu, udah ada bantuan dari Pak Ustadz. Pak Ustadz udah ngasih tausiah sama Ibu. Ibu masih tega mau meninggalkan suami. Gimana ya, Mas? Kalau untuk memaafkan, saya bisa memaafkan. Tapi kan kasarnya kalau kesel tetap masih ada dendam, kesel. Tapi lihat kondisi suami saya begini, ya mau nggak mau saya harus bisa memaafkan. Dan saya juga harus bisa menjaga suami saya. Ibu, insya Allah kalau Ibu ikhlas, kalau Ibu tulus untuk menghadapi ke depan, Allah akan membukakan pintu rezeki. Karena ketulusan dan kesabaran Ibu dalam merawat Bapak seperti ini. Maka untuk menguatkan hati Ibu, untuk meneguhkan hati Ibu, tadi perbanyaklah zikir, Iya. perbanyaklah membaca Quran, sambil berusaha baca sholawat, baca Quran, diperbanyak. Itu untuk meneguhkan hati dan untuk membuka jalan rezeki Ibu, supaya kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya Ibu, insya Allah selagi tadi seperti Pak Ustadz bilang, jadikan ini ladang amal buat Ibu. Ya. Mas. Karena memang bukan cara terbaik meninggalkan suami dalam kondisi seperti ini. Betul Mas Farid, betul. Makanya Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, supaya Ibu istiqomah. Istiqomah dalam mengabdi, merawat suami. Istiqomah dalam kesabaran. Istiqomah dalam menjalankan ritual-ritual yang bisa menenteramkan hati Ibu. Ya. Anak-anak suruh banyak baca Al-Quran setiap malam. Anak-anak suruh baca wirid setiap malam untuk lilayinatil qulub, untuk melembutkan dan menyadarkan hati. Mudah-mudahan ini akan terbuka jalan untuk Ibu. Syaratnya istiqomah. Kata Imam Ghazali mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Bahwa istiqomah konsisten itu lebih baik dari 1000 keramat. Ciptakan keramat itu melalui sikap istiqomah dalam mengabdi pada suami dan berusaha secara tulus untuk mencari jalan hidup yang lebih baik.